Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa Riyadh dan negara-negara Arab lainnya mengambil sikap tidak memihak dalam perang Ukraina-Rusia dan ingin mempertahankan hubungan dengan kedua belah pihak. Pernyataan itu disampaikan setelah berakhirnya KTT Liga Arab di Jeddah yang dihadiri oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Seperti dikutip dari Russia Today, pada Sabtu 20 Mei 2023, diplomat Arab Saudi itu mengungkapkan sejak awal krisis negara-negara Arab telah mengambil posisi netralitas positif, membuka dialog dengan pihak Rusia dan Ukraina sambil memastikan hubungan Arab dengan kedua belah pihak. Pihaknya menyambut baik mendengar sudut pandang dari kedua sisi konflik Rusia-Ukraina. Sebelumnya, tanpa menyebut siapapun, Volodymyr Zelensky bersikeras bahwa beberapa negara Arab menutup mata terhadap pencaplokan ilegal Moskow, dan Arab Saudi telah menolak untuk mengambil bagian dalam sanksi barat terhadap Moskow yang mencakup upaya untuk membatasi ekspor energinya. Kerjasama lanjutan Riyadh dengan Rusia melalui OPEC Plus, sebuah kartel pengekspor minyak, telah menuai kritik dari Amerika Serikat. Riyadh juga telah menyatakan harapan bahwa pihaknya dapat menengahi penyelesaian konflik, berjanji untuk mempertahankan hubungan perdagangan dan diplomatik dengan Rusia dan Ukraina. Setelah sebelumnya bertemu dengan Zelensky, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berbicara tentang persiapan kerajaan untuk melanjutkan upaya mediasi antara Rusia dan Ukraina. Dia mengatakan dia akan mendukung semua upaya internasional yang ditujukan untuk menyelesaikan krisis secara politik dengan cara berkontribusi untuk mencapai keamanan. Menlu Arab Saudi telah mengunjungi Kiev dan Moskow untuk membicarakan tingkat tinggi pada tahun 2022 dan kemudian mengatakan bahwa Mohammed bin Salman terlibat dalam negosiasi pertukaran tahanan antara kedua pihak September yang lalu. Dia sebut sebagai terobosan kemanusiaan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh beberapa pemimpin Arab mengabaikan kengerian invasi Rusia ke negaranya selama pidato di pertemuan puncak KTT Liga Arab di Jeddah, Arab Saudi pada Jumat. Sayangnya, ada beberapa di dunia dan di sini di antara pemimpin Arab yang menutup mata terhadap kurungan dan aneksasi ilegal itu, kata Zelensky kepada para peserta KTT, seraya mendesak mereka untuk melihat dengan jujur perang tersebut. Kunjungan kejutan Zelensky ke KTT Liga Arab di Jeddah adalah yang kunjungan pertama ke Timur Tengah sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Seorang pejabat Liga Arab mengatakan kepada VP pada Sabtu 20 Mei 2023 bahwa undangan untuk Zelensky datang dari Arab Saudi, bukan dari Liga Arab, dan pejabat Saudi tidak menanggapi permintaan komentar. KTT itu juga menandai kembalinya Presiden Suriah Bashar al-Assad ke Liga Arab, sekutu setia Rusia yang diskors dan diblok pada 2011 karena tindakan keras negaranya terhadap demonstran pro-demokrasi yang menyebabkan perang saudara. Zelensky juga menyoroti bagaimana perang di Ukraina telah mempengaruhi umat Islam di semenanjung Crimea yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014, di mana menurutnya Crimea adalah yang pertama menderita di bawah penduduk Rusia, dan sampai sekarang sebagian besar dari mereka yang menjadi sasaran penindasan di Crimea yang diduduki adalah Muslim. Zelensky juga berterima kasih kepada putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman karena telah mendukung integritas teritorial Ukraina dan menyuruhkan persatuan dalam menyelamatkan orang dari kurungan penjara Rusia. Dalam pidatonya di KTT, Zelensky mendesak lebih banyak dukungan untuk rakyatnya. Dirinya yakin seluruh dunia bisa bersatu dalam menyelamatkan orang dari kurungan penjara Rusia. Dirinya juga menegaskan Ukraina tidak akan tunduk pada negara asing atau penjajah manapun, dan tujuan Ukraina adalah melindungi rakyat Ukraina. Zelensky pun juga menambahkan bahwa Ukraina tidak memilih perang dan tidak terlibat dalam permusuhan apapun di dalam wilayah negara lain. Pemimpin Ukraina itu juga bertemu dengan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Sebelumnya, Pangeran Salman juga telah menangani konflik Rusia-Ukraina, terutama dengan pembebasan tawanan perang tahun lalu, termasuk 10 orang asing yang ditangkap oleh Rusia di Ukraina. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah unggahan di media sosial menyebut pimpinan Ukraina sebagai tamu sesi reguler ke-32 Liga Arab. Sementara Anatoly Portykov, duta besar Ukraina untuk Arab Saudi, mengatakan kunjungan Zelensky merupakan tonggak penting bagi hubungan Ukraina-Arab. Portykov mengungkapkan dalam sebuah postingan di media sosial bahwa Global Selatan dan Ukraina secara konsisten membangun hubungan mereka sambil mengkonsolidasikan upaya untuk secara efektif menangani isu-isu kritis yang penting secara global dan regional.